Di kalau ada masalah-masalah Pak, jangan awak putuhan seorang kecen ke ibu. Ibu itulah mendamping awak bertahun-tahun Pak. Jangan awak tajam memutuh kadang melendo saya. Kalau ada usulan istri, dengarkan, pertimbangkan. Adi payuan dek Nabi Ibrahim. Ajir, iyo daim. Akaba daim. Ambo bermimpi malam. Anak awak yang disuruh korbankan untuk hari rajo tahun kini. Mimpi kolah 2 kali. Abah menurut pendapat adinda. Singke ambo minta dioleh, kurang minta ditukun. Kok satya minta dibilai. Kok sasek minta ditunjui. Jawa istrinya mungkin mimpi bungo lalok mungkin daim. Kacimpuang pamenan mandi. Kita cari lah dulu. Iyo dari Allah mimpi kau atau bisikan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Talu ke Tanjung Alam, singgah Sabanta ke Bukit Tinggi, sia ibu-ibu nantak menjawab salam, ambo doan lakinya bebini cik lain menjawab salam sadonya tadi. Tak jadi dah, tak jadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita manusia sebaik-baik kejadian. Agar kejadian kita yang baik tadi tidak jatuh kepada derajat yang serendah-rendahnya, maka Allah mempersiapkan yang kedua. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Diutusnya Nabi sebangsa dengan kita, sejenis dengan kita, untuk apa? Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Agar kita lebih mantap menerima ajaran Nabi itu, beliau dilengkapi dengan referensi. Apa itu? Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Diturunkan kepada Nabi itu kitab yang benar. Buktinya apa? Kalau kita mau mempelajari dalam surat nomor 2 ayat 2 itu Allah berfirman. Surat nomor 2 itu kan surat Al-Baqarah. Ayat 1-nya Alif Lam Mim. Yang keduanya, ya kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa bahasa Minangnya? Ini kitab Al-Quran. Jangan engkau ragu-ragu. Mantapkan keyakinanmu bahwa Al-Quran ini petunjuk bagimu apa saja profesimu. Kalau kamu itu orang takwa. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, bagi orang yang tidak takwa, tidak ada gunanya Al-Quran. Tidak ada. Jadi kalau kita orang takwa, berguna untuk petunjuk bagi kita apapun pekerjaan kita. Dan kemudian fungsi Al-Quran itu apa kata Allah?
liyursyidun nasa ila sabilil huda, untuk menjadikan kita bertindak benar. Di dalam marah bisa berbuat adil. Itu berarti orang cerdas dalam mempelajari Al-Quran. Kebanyakan bapak-bapak orang tidak adil kalau lah berang. Tapi orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dalam keadaan marah dia bisa berbuat adil. Itulah yang dimaksud liyursyidun nasa ila sabilil huda. Yang kedua apa? Wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Kalau kita ikuti Al-Quran ini, kita akan keluar dari masalah-masalah yang tidak tahu arah kepada petunjuk yang sejati, dari yang gelap kepada yang terang, dari kesesatan kepada petunjuk. Liyukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Urutan-urutan yang saya baca tadi Pak, Ibu, itu acok dibaca dek khatib hari Jumat, tapi tidak ada diterjemahkan. Sedangkan jamaah ko bapak-bapak indah orang Arab sadonya. Malah kini gua ada nan orang Arab gua. Mungkin ada nan para anak Arab. Ya kan? Nalan seorang Arab tak. Tentu mengerti juga bahasa. Maka Al-Quran harus dipindahkan ke bahasa kita setelah matannya dibaca. Kuna awak tidak akan mengerti sampai mati. Ya kan? Itu gunanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak mentadaburi Al-Quran itu akan membuat manusia semakin tenteram artinya. Kenapa? Al-Quran itu adalah obat. Nah, itu kata-kata pembukaan biar berpidato wirid, biar berpidato dalam khutbah Jumat. Dalam khutbah Jumat itu rukunnya. Kalau tidak ada, khatib membaca Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Tidak adanya mulai khutbah itu batal khutbah itu. Ya kan, batal, tidak sah. Kemudian yang hamba hormati secara umum Bapak Ketua EKMR, Ikatan Keluarga Minang Provinsi Riau, baik Riau Daratan maupun Riau Kepulauan, yang di bawahnya ada beberapa organisasi yang berasal dari kabupaten kota seluruh Minang. Mudah-mudahan seluruh organisasi ini semuanya saling menguatkan, saling menopang, saling bahu-membahu. Sayo sakato, sakaca sagama, sayun sapakut, sapilih satarik, sacari kita sadonyo. Tatungkui sama makan tanah, tatilantang sama minuman. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang terdiri dari bermacam organisasi yang dibimbing oleh IKMR, nan pertamu ketuanya Badan Sehat, nan kedua jeli memimpin, nan ketiga jan gilo babini itu merusak organisasi. Karena di rumah tangganya ndak aman nih. Apa kecilnya membimbing organisasi? Sesuatu acara bisa sukses dipimpin oleh ketua kalau di rumah tangganya dia bisa memanage rumah tangganya. Suksesnya acara malam ini menjadikan amal saleh bagi semua pihak. Menambah hormati bundo kanduang limpapeh rumah nan gadang. Ube jarih palaredamam sidingin tanpa di kapalo. Kaundong-undong dek kami ke Madinah ke Payung Panji ke Sarugo. Ambam puru alung bunian urang nan duduk je sukatan. Panyayang jo pakir miskin paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo-bundo batinggang.
Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau. Harum setahun perjalanan. Sagantang bare di tanah kanyang laurang sebengkalisnya. Mudah-mudahan ibu-ibu bau umur panjang. Gadis-gadis perawan tua capek dapet laki. Kemudian anak-anak gadis hambo buah hati limpo bakuruang tali niek labuan cinta de orang tua kalian. Kutiko kalian kalaya nak orang tua mendoa kasadonyo. Doa dianta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisik-nyisik awan lape ke langit tujuh tingkik tibo di aras kabasaran di sinan gantiang putih biang kata buana kalian laye ke dunia ko masuk ketek kami aja mandi lagak gadang diaja makan dibalikan subang jogalang serato maniak ganto balampih dari ketek kalianlah gadang kinilah jadi anak gadis. Siang disuruhnya sekolah, malam diajarnya mengaji. Anak gadis masak pengajar bak baniah setangkai padi. Guno samkandih kami ladangkan keganti beladang lado. Guno nak gadis kami gadangkan kapang ganti amak kok tuo. Yo tu ibu. Ana ni yo. Iyo pengganti awak. Ya kan? Sebab kalau nan tua-tua tu meninggal, penggantinya nan muda. Kita doakan anak bujang jo anak gadis awak ko. Pertama, terhindar dari narkoba. Itu yang telah tersebar sampai ke dusun-dusun di kaki gunung, Pak. Jangan Pak kecil sih di kota gini narkoba tu. Mudah-mudahan terhindar anak kita dari itu. Sekarang berhasil saja kita mendidik generasi sekarang terhindar dari narkoba, terhindar dari perzinaan, terhindar dari LGBT, itu sudah 80% orang tuanya berhasil mendidik anak. Ya kan? Penyakit ini sangat berbahaya. Andaikan Pak, andaikan kalau tidak banyaklah agama Islam di Indonesia lah dilegalkan mah di anggota DPR RI boleh LGBT kok. Pede orang Islam banyak nama membantah ya kan? Ndak jadi sampai gini. Aikon nangka kita jago bersama-sama. Mudah-mudahan anak bujang anak gadis awak terhindar dari dosa besar itu. Amin. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus berjuang. Berjuang untuk menuju kemenangan, mencari redha Allah. Kemenangan bisa didapatkan dengan berkorban. Baik korban hati, baik korban perasaan, baik korban harta, baik korban ilmu. Jadi semuanya itu harus diperhatikan. Tu mangko panggilan bagamoko di belakangnya kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Ada buku beruduk dan bersuci itu Pak, lahwasu awak. Lawe dari ko dia gadang ko. Berapa linya Pak? 30.000. Apa nantak dari pesantren dulu indak lo amu bertanya ke guru-guru. Awak malu lo bertanya dek lagai abali buku tu 30.000 cik. Cukup itu. Bagaimana cara taharah, namanan wajah, namanan tangan harus dibasuh, nama kepala harus disapu. Sebab ndak sah taharah, ndak sah wudu, ndak diterima salat. Akibatnya garam mabih samba nak lama arang tandeh basi binaso talambe mengadang lambiak mata surui kabarih nyotak namu dikata lontong alun jadi dikata nasi lalu ya kan? Jadi begitulah kita beribadah itu harus dipelajari, beramal dengan ilmu. Kalau tidak salah Pak.
Ayatnya kan pendek ceritanya. Inna a'taina kal kausar fasalli. Tapi kalau diuraikan fasalli itu, oh ndak tanggung-tanggung nan kata bau. Sampai jo caro-caro sujud. Ada orang rukuk kalau tui pak, sama jo orang terciri dalam perak lalang. Rukuk tu kecil Nabi betul. Allahu Akbar. Tangan kau dilutui, jari-jari dikambangkan. Tagang, tak boleh itu. Atu dilataan galih besiaya panuh hendak tabuang itu. Rata. Ya kan? Ada orang rukuk kau curang terci lemprak lalang. Allah Akbar. Kalau orang terci dalam perak lalang, yo itu kalau nyoka bawa naik kuahnya nyantak di lalang tu. Ini apa? Ada je orang salat matonyo kiblat ke pak? Kiblat mato ke tempat sujud. Kiblat hati ke Allah. Kiblat dado ke Ka'bah. Kenyala itu. Kiblat hati ke Allah untuk menyatukan arah, kiblat dado ke Ka'bah bukan menyembah Ka'bah. Kiblat mato ke tempat sujud. Ada orang kalau mangke takbir pak, itu nampak kusuk mana? Allah. Allah. Ala laki tangan di dado ko, amatonyo cokeliran jatuh le. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kumari pain cek matonyo mencelik dalam salat. Sama cokeliran jatuh. Jadi fasalli keci Allah itu kan pendek. Fasalli, salatlah engkau kepadaku. Bagaimana salat yang sebenarnya itu? Itu yang akan kita sempurnakan. Ingat, balangganan koran wa tio ari pak. Koran tu sampai alai limo alai. Berapa li koran gini? Misalnya Riau Pos, berapa li? Buku pedoman salat tu murah beli dari itu. Ini baca sambil duduk. Ini kalau membaca nak pandai, parah nak lewat nak boleh terus. Tak pandai baca. Jadi buku-buku yang orang lama menyebut kitab kunyang, indak lo babari. Itu nanti dikaji di pesantren. Sekarang sudah banyak dialih bahasakan ke bahasa bangsa yang mempelajarinya. Kalau orang Inggris mempelajarinya lah ada terjemahan bahasa Inggris. Kalau orang Jepang lah ada terjemahan bahasa Jepang. Kalau orang Indonesia itulah lama sejak mau ketik lah. Jadi sebenarnya kita malas belajar yang banyak. Karena kata orang gaib, sarugo bapa gaduri, narako bapa penyeram. Tadi yang mau makan di rumah Nanda Al, itu ada penyeram. Di mana di Bengkali kau penyeram? Kiranya wow di kampung. Sebelum menjepui embonya sehingga di kampungnya lo di penampuang. Yo tampuang sadua kerupuk sanja itu. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat, Nabi Ibrahim dulu mendabih korban ke bapak ibu-ibu 100 ekor sapi untuk beliau sekeluarga. 100 ekor. Iya kan? Kemudianlah sudah didabih atau beliau tidak mempergunakan daging tidak dan untuk korban. Walaupun untuk awak kini, awak nak satu berkorban, boleh makan sebagian daging dan kita korbankan siku sapi itu atau siku kambing. Boleh awak satu memakan. Nabi Ibrahim dulu tidak mau dia apa? Ma qarraba ma laisa indi. Apa nanalah hamba korbankan, tidak ada bagian hamba lain.
Tapi Ibrahim nang kini jangan nampak uji lo itu beko berang beko. Nyo satu berkorban namanya Ibrahim lo, ndak bagian nyo dagiang. Ajan. Nyo ali tempat berkorban tahun nang ketibo. Salah. Ndak dia agian bo dagiang dek penitian. Dan Nabi Ibrahim nang kita cerita antonyo Rasulullah. Tak tahu dah menandiang itu. Apa saja Rasulullah tu tidak bisa kita tandiangi. Kesabarannya, ilmunya, ya kan? Ketajaman hatinya. Itu Nabi Ibrahim. Coba kita lihat imannya Pak. Kalau awak di KB, kadioncean ke dalam api gadang. Atau mungkin sebelum awak dibakar api, awak lah mati ketakutan. Lah berhenti jantung awak. Tapi Nabi Ibrahim tidak. Kenapa beliau di KB, diangkat ke dioncek ke dalam api itu? Allah lah dahulu mengecek ke api. Kecik Allah ke api, ya naru kuni bardan wasallaman ala Ibrahim. Oh api, engkau kan nangis ambo buat, kini dingin engkau sementara. Salamatkan Ibrahim. Ini tidak logis Pak, kalau je logika. Tidak mungkin api dingin. Tapi nak menyuruh api itu dingin saja. Allah nak membuat api, Allah. Atau makanya dalam hidup ini apa yang kita kerjakan harus karena Allah. Geraknya di Allah. Di kalau tidak kita ikut sertakan Allah, ya kan? Di dalam pekerjaan kita timbullah kesombongan. Misalnya Pak berhasil dalam hidup, kau mudah Pak dapat piti tu, tu bertamu jo kawan lama, dia angelo na nasib angnya. Batino piti tibo dia. Nak buah dan marunduk nak ye pincuran tabi banyak piti yang. Iyo, aden kan tak mau mantian tangan. Siang bapaneh malam barambun bisnis dan banyak. Ya kan? Tidak sedikit pun dia ingat Allah ketika itu. Itu bapak-bapak yang berbahaya. Kalau tidak mengikutkan Allah dalam kegiatan kita yang baik-baik, akan timbul kesombongan. Ambo kaum muslimin, seorang saya kamari Ustaz, acok ambo jawe gini berdua jo Allah. Kalau seorang kita tidak bertenaga, Pak. Nama dia tenaga berjalan tu Allah. Guru silik beraka kehebatnya tu Pak, guru-guru silik tu. Tapi kutiko inyo kamati tenagonya itulah diambil dari Allah. Lah ya do malaikat maut nang kalah di guru silik. Barana kehebat guru silik tu. Nah, karena apa? Orang kamati tenaga diambil dulu. Ya. Jadi apa kalau lamah-lamah saya badan rasanya, ya kan? Itu ndak lama Pak tu dah. Dah mulai biar tenaga. Apa banyak saya amal saleh. Nabi Ibrahim itu Pak, ketika dia masih muda sampai sudah berumur 192 tahun, setiap hari menyediakan catering untuk menjamu orang. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak senang hatinya kalau tidak ada orang makan di rumahnya. Apa korban rewaji serta kue. Sampai malaikat maut lah mencabui angok beliau. Ya kan? Beliau masih menanti orang setiap jam-jam makan di laman. Kirana datang terakhir tu malaikat maut. Tapi nya bantu orang gaib datang. Labung kuat jalan tapere-pere, ya kan? Hanya bimbang dek Nabi Ibrahim naik. Didudukan elok-elok.
Atulah nyoboy makanan lama. Iya kan? Kutiko manyo nasi, nyo masuk ke hidung nyo ke telingonya. Nyek baham ko ke telingo, bah masuk nasi, baham ko ke hidung. Cuy ko lawak kalau lagai mana ko. Ndak tentu nama muncuang. Nah, ditolong dek Nabi Ibrahim menyuan, tapi munculnya tutui. Kenapa? Karena dia malaikat. Malaikat itu tidak makan. Nah, jadi malaikat tidak makan, malaikat tidak butuh pitih, malaikat tidak butuh materi. Kena ada orang pak, dia ingin kerajanya nombor nanti dia sogok sama malaikat tadi akhiratnya. Wah banyak tiap macam. Nan bisa disogok tu orang. Orang adonya nan tak bisa disogok pak. Contohnya Nabi. Nabi nak mau nemo sogok dah pak. Akini bamang konamu orang menerima sogok. Jawabnya murah saja. Nyo tak Nabi. Malah kini lah jadi budaya di Padang disabui orang. Waang kan jadi anggota DPR. Yo, 5 T-nya aja. Nan pertama tagih, nan kedua takah. Di kalau bantu awak agak kaleru, jangannya ngerancaknya nan manakah jadi anggota tu, nan gak ganteng, iya kan? Takah, tokoh, tagih, taat. Anak kelima toke. Nah, jadi apa kalau ndak berpitih jangan satu lah le. Le terang ada pak tu. Nang kalah tu tu nyo. Karena dunia kinilah budaya sogok. Jadi indah lapar pari apa indah. Meminta izin lo ya. Jadi pak, kewantan apa? Tidak, jalan mau lambe-lambe saya berjalan. Alun 10 langkah malaikat maut tu jalan lah. Nabi Ibrahim mendoakan Allah, ya Allah, jalan bo sampai sagai orang tadi ya Allah. Bah kabai ibadah boleh tu makan saya tidak tentu nama muncul lah. Ya Allah, jalan bo sampai sagai itu ya Allah. Kok kini nambo dimatian nambo rela ya Allah. Babalik orang kayak tadi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang tinggal nyet. Nah, ada yang tinggal aja. Aduh, tadanga dembo tadi kamu berdoa kepada Allah. Ada ambo, ya Allah, jahlah ambo sagai orang tadi ya Allah. Tak tentu dia mana muncul ada ya Allah. Kok mati ambo kini ambo larela ya Allah. Itu doa engkau tadi. Iyo kata Nabi Ibrahim, ambo ko sawananya malaikat maut. Disuruh dia Allah mencabui angok engkau. Tapi engkau dek kawan Allah, kekasih Allah. Ambo ragu ke mencabui meretek tangan ambo. Kamu cabui dari kaki, kaki mengecewakan Allah. Kamu cabui dari lutui, lutui mengecewakan Allah. Dari posisi lah ambo selidiki tadi, tidak bisa. Ambo menunggu izin engkau dan Allah sudah menyatakan engkau akan mati. Engkau meminta tadi matilah ambo kini ya Allah. Memang engkau hari kini kau mati. Cuy itu malaikat maut datang ke Nabi Ibrahim pak. Mudah-mudahan kawak itu je nanti. Kalau Ibrahim begini banyak langsung nyokarate tu pak. Kadang-kadang di kamar mandi kan. Nah, kadang-kadang sedang bazina di hotel nyokarate mati. Ya kan? Hijau-hijau badan tu. Ya kan? Jadi Nabi Ibrahim itu berputar-putar malaikat maut. Mengamuk, laloklah. Lalu Nabi Ibrahim nyelipik tangan, pek tangan. Nyoelo angoknya deh, malaikat maut tadi dari bawah. Pak, kutiko angok tiba di batih pak. Basilang batih Nabi Ibrahim itu pak. Tagang. Manahan
sakit. Nabi Ibrahim tu Pak, batawi batihnya, ya kan? Menahan sakit. Ya Allah, ampunkan dosa saya, tak tahu sakitnya mati. Kalau Nabi Muhammad dulu Pak, dek sayangnya jawab, ketika menahan sakit mati, tak kata lo di umat ambo kodo ya Allah. Biar orang Minang mentinggal di Bengkalis, biar orang Minang mentinggal di kampung, nyopa dua ayam, nyopa domino, nyopa kuah ya Allah. Ya kan? Badomino di lapau, nyopa taruh tetalu. Ya kan? Bakwa itu pula, keciknya baguro pencari kawan. Nyo halalkan nan haram. Ndak kata lo dia serupai ko ya Allah, pindahlah sakit matinya kamu. Tu cintonya Nabi kawat lo Pak. Aja wa Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan sakit mati. Yang ini doamu tidak akan saya kabulkan ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ku kabulkan. Setiap orang harus merasakan sakit mati. Jadi masalah mati kau Pak, tidak akan dibantu dek Nabi dok. Awak salah mencari jalannya saja kini. Jadi apa sudah sama Aisyah, kalau nak ada pengajian kau baca Quran gak sajus, gak empek bari, lalu le. Jangan pada minum jo. Itu dengar Pak tu. Itu kerja nak empek bari tu no. Menjauhkan awak dari Allah nang kelai. Ada tak orang pada minum tu? Subhanallah. Ada tak? Bagaimana cara memperbaikinya? Kita perbaiki generasi awak nang ketek-ketek kau Pak. Kalau generasi yang nang bujang-bujang nang mudo kau jadi orang elok Pak, nang jadi presiden masuk nang ketibo inyo kok. Tentu pemimpin tu nang baik je lah, sebabnya lah terdidik saja ketek. Ya kan? Kalau pemimpinlah memulai dirinya untuk dipilih jo sogok, kira-kira baisuk ko pemimpin tu lagi menolong awak. Indah Pak, nan pertamanya pikian 5 tahun tu pitihnya Nabi sari bara. Aku perlu dipulangan lu. Sudah tu alai mangumpuan untuk inyo untuk negeri bolo. Ya kan? Jadi bapak-bapak yang terhormat itu sebabnya disuruh hilangkan dek Nabi, tapi lah payah menghilangan karena hati manusia masing-masing tidak ingin mengubah. Ya kan? Alah meninggal Nabi Ibrahim, umur beliau hampir 200 tahun, 180 sekian. Ya kan? Jadi kita rasanya tidak akan sampai ke depan umur segitu. Kita tirulah Nabi Ibrahim. Kau nak usah 100 ekor. Si ekor kambing saja jadi boleh lo diniain untuk seluruh keluarga apa. Dan serumah jawab. Nabi itu, Nabi kambing tu, ya Allah terimalah korban yang saya sembelih ini untukku dan untuk ke keluarga. Ujung-ujungnya Nabi Ibrahim tu Pak diuji di Allah, ndak mendabiah jawi ledo. Anak disuruh dabiah. Perintah mendabiah anak tu ndak jaleh dalam mimpi. Dia niat saya perintah tu dicalian, ditunggu kabar. Iyo dari Allah tanda. Malam barisua baulang lo mimpi ko balik. Deh, ku biarlah mau sampai ke bini ambo. Bang ko nyo sampai ke bininya Pak, karena anak berdua. Di kalau ada masalah Pak, jangan awak putuhan seorang kecen ke ibu. Ibu itulah mendamping awak bertahun-tahun Pak. Jangan awak tajam memutuh kadang melendo saya. Kalau ada usulan istri, dengarkan, pertimbangkan. Adi payuan dek Nabi Ibrahim. Ajir, iyo daim. Akaba daim. Ambo bermimpi malam.
anak awak yang disuruh korbankan untuk hari raya tahun kini. Mimpi ko lah 2 kali. Abah menurut pendapat adinda. Singkit ambo minta dioleh, kurang minta ditukun. Kok satya minta dibilai, kok sasik minta ditunjui. Jawa istrinya mungkin mimpi ko bungo lalok mungkin daim. Kacimpuang pamenan mandi. Kita cari lah dulu. Iyo dari Allah mimpi ko atau bisikan iblis. Atau namanya tu Pak. Kalau minyak kita di Minangkabau dulu, nan bagala datuk perpatian dan sabatang jo datuk katumangguangan banyak. Minyak kita katumangguangan 2 perpatian dan sabatang de aluih kileknya tibo de licin cayo mendatang. Sawah lunto jalan kasalak kadurian membali dadiah ube kepalo naknya siye. Minangkabau nanti golua perintah datuk para patih inyo barajo kamu pakai. Jadi di Minang ko sesuatu nang kadikarajokan kita harus mau pakai, ndak boleh memutuhin seorang. Kira-kira Nabi Ibrahim tu orang Minang. Indah Pak, orang Arab. Ya kan? Tapi dia ajak istrinya bermusyawarah atas problem Allah memerintahkan menyembelih anak. Adidangan kece istri kok, ndak didabir. Tapi malam baiko baulang je balik. Disampai lo besok balik. Kece istrinya, ia mungkin dari Allah madaim. Tapi hati-hati daim mengecekkan anak awak yang umurnya 11 tahun baru. Dicarilah kata-kata dari Nabi Ibrahim. Sehingga kata-kata itu dijadikan oleh Allah sebagai ayat Quran diturunkan ke Nabi Muhammad. Di dalam surah As-Saffat ayat 100 sampai ayat 100. Bagaimana bunyi ayat itu? Rabbi habli minas salihin. Itu permintaan Nabi Ibrahim ke Allah. Agilah mau anak yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka diberi dia anak yang penyantun. Bagaimana penyantunnya? Ya bunayya, wahai anak buah hati ayah. Inni ara fil manam. Sesungguhnya ayahku ini melihat dalam mimpi. Nah, apa nan ayah lihat? Anni azbahuka. Ayah disuruh menyembelih engkau nak untuk korban tahun ini. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Itu kan kata-kata ndak memasuk tu dah. Muhasawarah mufakat. Jawab anaknya Pak, de Allah magi anak saleh. Jawab anaknya Pak, luar biasa. Qala ya abati fa'al. Ayah, kerjakanlah. Matu maru sesuai je perintah Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ambo katanang madapi koya. Ambo sabar ya. Cuma ampe permintaan ambo kaya ya. Atu pertama sensiangan langan baju ayah ketika mendapi. Jan kena darah ibu hati ama ambo. Dan kedua sah pisau tajam-tajam ya. Nak capek li ambo putui. Dan kampe kabe yang ketiga kabe la kaki jo tangan ambo. Nan kampe tutui muko ambo jo daun kayu. Babeto na suka londa ayah tutui ayah cali jo wajah ambo. Ibu ayah mendabi. Kalau ibu ayah mendabi itu ndak jadi berdosa ayah. 11 tahun anak tu umurnya lupa. Itunya. Tu kalau meminta anak sah. Jadi namudo-mudo kok. Kalau bergaul jo istri sekurang-kurangnya doa Nabi Ibrahim tu baca. Rabbi habli minas salihin. Baik tahu serangka. Baik. Serangka ni tahu. Kepitiang. Jadi sirangka ko lamanate. Manate tanduanya. Nya sakit.
abatanyo nyo katalu nalah manate ko kala jadi anak tu yuang yo pa layang perhatian apang ko kutiko ang keluar dari talu lai pa batu bapa nampak dang apa madok kamu kopi jalan aya apa kerusu aja sirangka kami itu jalan madok kesinan jalan kerusuhan lai tahu ang mengko jalan apa indah ambo keluar di talu baru malo tahu ambo kok de kakek ang salah didik dulu nak kini apalah sakit-sakit kok merajang bayalan jangan ditiru jalan apa anak nak kama madok kesinan langkahang yo jadi hiji anak serengkak lah mati apanya le berubah jalannya sampai gini dia apanya meriang anaknya meriang jadi hati-hatilah mendidik anak tirulah Nabi Ibrahim. Nah, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya sudah berserah diri, Ismail akan disembelih, Ibrahim sudah bulat tekad menyembelih, istri telah setuju, lah dilataan kudu anak dia teh batu, lah diangkek daguanya, pisau kadilakean lai, wa nadainahu ayya Ibrahim. Berserulah Allah kepada Ibrahim. Apa kata Allah? Qad sadaqtar ru'ya. Engkau sabanamu melaksanakan perintahmu walaupun perintah itu dalam mimpi. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ikut cobaannya Ibrahim. Tapi saat perintah saya itu engkau saya lupakan. Agunonyo anak di dabiah. Si anak makan daging. Manusia tidak boleh makan daging manusia. Tapi engkau saya lupakan saja saat itu. Karena engkau patuh kepada saya, ba'a korban ambo jadinya ya Allah tahun kini. Wa fadainahu bizibhin azim. Saya tebus anakmu dengan kambing besar. Didatanglah kambing dari Serugo. Sebab kambing negari awak ko amih ketiaknya. Iya kan? Dia datang kambing di Serugo. Akhirnya Allah wa tarakna alaihi fil akhirin. Saya tinggalkan nama baikmu untuk dibaca oleh orang-orang muslim sampai hari kiamat. Salamun ala Ibrahim. Selamat engkau Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin. Ikolah pembalasan untuk orang nanelo serupa engkau. Innahu min ibadinal mu'minin. Engkau benar-benar beriman. Ya Allah, ikutkanlah jamaah IKMR ini setiap tahun dengan kuasa engkau. Bertambah hari, bertambah banyak korbannya ya Allah. Menyembelih sapi dan kambing. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lambo doa terakhir, ya Allah, masuklah jamaah kami ke dalam Serugo ya Allah. Walaupun nyo lalu mendengar kaji ya Allah, masuk nyo ke Serugo ya Allah. Nampak dia ustaz nak lalu, paling tak nampak dia ni. Duduk tinggi mah. Ya kan? Babelok-belok lalu dari Padang tu. Ustaz pergi kemari nyo lah gaik lo. Tu awak lalu lebih terhati kan. Ya kan? Tapi lah mau maafkan. Saja mau mengecek tadi bapak-bapak butuh banyak kecek banyak nan salah. Untuk itu kita berdoa bersama. Ibu-ibu bapak-bapak mengaminkan doa ini. Saya membacakan, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Jabbar ya Mutakabbir ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Ya Allah yang Maha Agung, pada malam hari ini ya Allah, kami masyarakat Minang dan orang-orang yang hadir di musala pasar Al-Muqarrabin ini ya Allah, tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami yang hadir, menadahkan tangan kehadirat-Mu ya Allah, menyampaikan harapan. Kami sekarang berada di antara dua hari raya. Pertama, hari raya Fitir sudah berlalu. Terimalah puasa kami, salat tarawih kami, zakat fitrah kami, dan jugalah terima ibadah-ibadah kami selama Ramadan. Sekarang kami berada di bulan haram ya Allah, bulan Zulqa'dah, di mana sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa orang yang berbuat amal saleh pahalanya berlipat-lipat ganda di bulan haram ini. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat dosa, dosanya juga berlipat ganda. Gerakkanlah hati kami memperbanyak amal saleh di bulan ini ya Allah, dan jauhkanlah hati kami dari berbuat maksiat ya Allah. Karena kami telah lama Engkau hidupkan di dunia ini untuk ukuran manusia, kami tidak akan luput dari kesalahan dan kekilafan. Ampunkan dosa kami ya Allah, maafkan kesalahan dan kekilafan kami ya Allah. Jangan Engkau azab kami karena dosa kami ya Allah. Maafkan kami dan bimbinglah kami menempuh jalan yang benar ya Allah. Ampunkan juga dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik kami semenjak dari setetes mani sampai kami dididik di dunia ini dan seperti sekarang ini. Ada orang tua kami yang masih hidup, berikanlah beliau kesehatan untuk beribadah. Ada orang tua kami yang telah meninggal dunia ya Allah, buatkanlah di kubur beliau raudhatan min riyadil jannah, suatu teman dari taman surga ya Allah. Ya Allah, jadikanlah generasi kami generasi yang cinta agama, yang taat kepada Engkau, yang hormat kepada kami sebagai orang tuanya. Hindarkanlah anak-anak kami dari perbuatan dosa ya Allah, dari narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, LGBT, maksiat-maksiat lainnya. Jauhkan anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah tempat tinggal kami ini tempat tinggal yang penuh berkah ya Allah. Jadikanlah negeri kami yang kami tinggalkan negeri yang tayyibah ya Allah. Hanya kepada Engkau kami mohon. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang menolong kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.